Oke, kita ulang ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang aplikasi WK dalam data mining, yaitu fungsi klasifikasi data mining. Nah, untuk WK sendiri, ini kita jelaskan dulu ya untuk WK. Nah, ini perangkat lunak WK itu merupakan perangkat lunak mesin pembelajaran atau tools mesin learning. Nah, WK merupakan kepanjangan dari Waikato Environment for Knowledge Analysis dari Universitas Waikato, New Zealand. Nah, untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Nah, WK mampu menyelesaikan masalah-masalah data mining di dunia nyata, khususnya klasifikasi yang mendasari pendekatan-pendekatan mesin learning. Nah, kemudian untuk perangkat lunaknya, ini perangkat lunak, ini ditulis dalam bahasa hierarki kelas Java dengan metode berorientasi objek dan dapat berjalan hampir di semua platform. Nah, jadi bisa dijalankan di Windows, kemudian di Linux juga bisa ya. Jadi Anda nanti kalau mau pakai Linux ya download WK yang khusus Linux. Kemudian tuh WK itu mudah digunakan dan diterapkan pada beberapa tingkatan yang berbeda. Kemudian tersedianya implementasi algoritma-algoritma pembelajaran state of the art yang dapat diterapkan pada dataset dari command line. WK mengandung tool untuk pre-processing data, klasifikasi, regresi, clustering, aturan asosiasi, dan visualisasi. Nah, user dapat melakukan pemrosesan pada data, memasukkannya dalam sebuah skema pembelajaran, dan menganalisa classifier yang dihasilkan dan performansinya, semua itu tanpa menulis kode program sama sekali. Nah, contoh penggunaan WK adalah dengan menerapkan sebuah metode pembelajaran ke dataset dan menganalisa hasilnya untuk memperoleh informasi tentang data atau menerapkan beberapa metode dan membandingkan performansinya untuk dipilih. Nah, kemudian ini ya untuk tool yang dapat digunakan untuk pre-processing dataset, kemudian membuat user dan dapat berfokus pada algoritma yang digunakan tanpa terlalu memperhatikan detail seperti pembacaan data dari file-file, implementasi, algoritma, filtering, dan penyediaan kode untuk evaluasi hasil. Nah, untuk pengembangan WK itu mengikuti model rilis Linux. Nah, dikit kedua yang genap menunjukkan rilis yang stabil dan dikit kedua yang ganjil menunjukkan rilis pengembangan. Jadi misalnya kalau 3.0x adalah relasi stabil, sedangkan 3.1x adalah relasi yang sedang dikembangkan. Nah, ini contoh aplikasi WK itu dari versi 3, ada 3.2, 3.3, 3.4, nah 3.7 sekarang sudah sampai 3.8. Kemudian untuk WK GUI, jadi GUI itu quasar. Nah, WK GUI quasar adalah tampilan utama yang akan dilihat user pada saat pertama kali membuka perangkat lunak WK. Nah, tampilan utamanya seperti ini ya, memberikan 4 pilihan, yaitu Symbol CLI, Tree, Experimenter, Explorer, dan Knowledge Flow. Nah, ini kita bahas satu-satu. Untuk GUI Symbol CLI itu merupakan GUI yang memungkinkan user mengetikkan perintah melalui command line menurut standar penggunaan classifier maupun filter. Nah, kemudian untuk GUI Explorer itu adalah GUI WK yang paling mudah digunakan dan menyediakan semua fitur WK dalam bentuk tombol dan tampilan visualisasi yang menarik dan lengkap. Nah, preproses klasifikasi asosiasi, clustering, pemilihan atribut, dan visualisasinya. Jadi nanti kalau Anda mau menggunakan WK dalam pemrosesan data atau baik itu filtering, clustering, itu nanti data Anda bisa Anda
ketikan langsung atau Anda menggunakan command line, menggunakan rumus. Anda juga bisa menggunakan langsung alat bantu, seperti nanti yang akan kita contohkan di praktikum kita dalam penggunaan BK, nanti menggunakan Microsoft Excel. Nah, cuman untuk Microsoft Excel-nya biar bisa kebaca ke WK itu nanti ekstensinya berbeda dengan yang Anda kerjakan. Nah, kalau Anda mau seperti biasa menggunakan Microsoft Excel tinggal save as seperti itu, tapi kalau untuk yang ini nanti ekstensinya .arf tadi ya. Tuh. Ini seperti ini. Kemudian untuk GUI eksperimenter itu memudahkan memudahkan perbandingan performansi skema-skema pembelajaran yang berbeda. Nah, eksperimenternya biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, hasil dari perbandingan performansi dapat dituliskan dalam file atau basis data. Kemudian pilihan evaluasi yang tersedia dalam WK adalah cross validation atau learning curve. Rollout, user juga dapat melakukan interaksi menurut beberapa settingan parameter yang berbeda. Kemudian ada tab setup yang muncul saat user membuka eksperimenter, memungkinkan user memilih dan mengkonfigurasi eksperimen yang dilakukan. Setelah menyimpan definisi eksperimen yang dilakukan, user dapat memulai eksperimen dari tab run dan mengklik tombol start. Nah, area di bawah akan menunjukkan proses yang sedang dilakukan. Nah, hasilnya disimpan dalam bentuk format CSV dan dapat dibuka dalam bentuk spreadsheet dalam bentuk Excel ya. Oke, jadi nanti Excel-nya seperti ini. Format penyimpanannya menggunakan CSV. Nah, ini contoh WK-nya. Ini ada setup seperti ini. Kemudian ada tab analis, itu dapat digunakan untuk menganalisa hasil eksperimen yang dikirim ke WK. Jumlah baris hasil ditunjukkan pada panel source. Kemudian hasilnya dapat di-load dalam format ARFF maupun dari basis data atau dari database. Jadi dari database bisa ya. Nah, kemudian untuk antarmuka, nah, jadi untuk antarmuka ini memungkinkan user melakukan lebih dari satu eksperimen sekaligus. Nah, mungkin menerapkan beberapa teknik berbeda yang pada sebuah dataset. Nah, atau teknik yang sama dengan parameter yang berbeda. Kemudian untuk GUI Knowledge Flow itu merupakan GUI baru ya dalam WK yang merupakan antarmuka Java Beans untuk melakukan setting dan menjalankan percobaan mesin learning. Nah, ini untuk data source-nya bisa digunakan ARF, ada C45 ini untuk algoritmanya ya. Ada CSV, database loader, ini ada tag director load. Nah, untuk dalam GUI eksperimenter, ini beberapa sumber data classifier dan lain-lain dapat dihubungkan secara grafis. User juga dapat menggambarkan aliran data melalui komponen-komponen, misalnya data source, filter, classifier, evaluator. Knowledge flow menyediakan alternatif lain dari Explore sebagai sebuah front-end grafis untuk algoritma-algoritma inti WK, karena masih dalam pengembangan beberapa fungsionalitas dalam Explorer belum tersedia dalam Knowledge Flow. Untuk Knowledge Flow, aliran data dalam WK, user dapat memilih komponen-komponen WK dari toolbar, kemudian meletakkannya pada area yang tersedia dan menghubungkannya untuk membentuk aliran pengetahuan pemrosesan. Ini dalam WK tersedia 5 classifier yang dapat menangani data secara incremental. Nah, nanti ini menggunakan Navi Bayes update, ini algoritmanya. Ada IB1, IBK, LVR atau locally weighted regression dari berbagai basis regresi untuk data kelas discrete secara incremental. Kemudian untuk format data dalam WK ini menggunakan file ARF ya, attribute relation file format. Nah, file ARF dikembangkan oleh mesin learning project di Department of Computer Science of the University of Waikato untuk digunakan dalam perangkat lunak WK. Nah, kemudian untuk pengubahan format data ini dapat
dilakukan dengan mudah, misalnya data awal dalam format XLS, itu berarti format Microsoft Excel ya, dan disimpan sebagai format CSV. Selanjutnya buka file tersebut dari Microsoft Word, Notepad, atau editor teks, dan data sudah berubah dalam format comment spread value. Nah, lalu disesuaikan data tersebut dengan menambahkan informasi. Hasilnya data tersebut sudah dapat digunakan sebagai inputan dalam WK. Kemudian pastikan bahwa data dalam format ARF tersebut sudah memenuhi kriteria. Jadi yang pertama, data dipisahkan dengan koma, dengan kelas, kemudian sebagai atribut terakhir. Bagian header diawali dengan relation, tiap atribut ditandai dengan atribut, tipe-tipe dalam WK, numerik, integer, nominal, string, dan date. Bagian data diawali dengan data. Ini contohnya seperti ini untuk Microsoft Excel nih ya, jadi menggunakan format CSV. Nah, ini WK Knowledge Explorer itu adalah sebuah grafik user interface GUI yang mudah digunakan dalam WK. Nah, tiap paket utama WK itu dapat digunakan untuk pemrosesan, classify, clustering, asosiasi, dan classifier dan cluster. Nah, kemudian ini ya untuk ditampilkan bersama perangkat visualization. Ini tab processing-nya seperti ini. Kemudian ini gambar di atas menunjukkan tampilan tab processing setelah dijalankan sebuah dataset dengan 150 instance dan 5 atribut, yaitu ini ada spelling, spell weight, ada petal line, ada petal weight, and class. Nah, pada bagian kanan tersebut telah selected atribut. Nah, hal ini menunjukkan keterangan yang lebih terhadap atribut yang kita pilih berdasarkan tipe data yang ada seperti real, bulan, yes atau no ya, bulan ya, bulan, atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh user. Nah, misalnya bila kita pilih atribut Spingley, maka keterangan yang muncul adalah nilai minimum 4,3 dan nilai maksimal 7,9, rata-rata min 5,843. Tanda device-nya ini. Ini untuk visualisasi. Kemudian ini ada tab classify ya, ini seperti ini. Classify menggunakan presenter ya, present tense, presentasi. Ini tab ini mungkin user mengkonfigurasi dan mengeksekusi tiap classifier WK pada rimbunan data tertentu. Nah, user dapat memilih classifier tertentu yang akan digunakan, kemudian tersedia pula pilihan pengujian bagi user di bawah bagian pemilihan classifier, yaitu use training set, ini ada classifier, dievaluasi pada kemampuannya, kemudian memprediksi kelas dari instan yang diuji. Nah, ini nanti, nah mungkin nanti ini dibaca-baca sendiri ya, biar lebih cepat ya. Kemudian kita langsung ke materi saja. Nah, ini teorinya sangat banyak ya. Nanti kalau pada waktu Anda mengerjakan tugas, masih ada kesulitan, nanti dibaca-baca kembali untuk cara-cara dalam penggunaan WK. Ini tab selected attribute. Jadi semua yang dijelaskan di sini nanti tidak semua dipraktekkan di WK-nya ya. Jadi tinggal Anda pilih sesuai dengan keinginan yang diharapkan pada waktu tugasnya atau worksheet-nya. Nah, ini kalau tab visualisasi, jadi menggunakan titik-titik ya ini. Size-nya bisa ditambahkan. Ini tab ini juga dapat menampilkan window terpisah dari tab classifier dan tab cluster yang memungkinkan user memvisualisasikan prediksi yang dibuat oleh classifier atau clustering. Nah, kemudian untuk tugas dalam penggunaan perangkat lunak WK, itu nanti Anda pakai yang 3.8 ya, yang terbaru. Nah, data tabular pasien yang ada di Excel dikonversi terlebih dahulu ke dalam format CSV, kemudian disetting terlebih dahulu region and language di Windows 7 dengan format English ya.
Jangan sampai formatnya yang Indonesia, Anda pilih yang format Inggris, ini yang pertama. Nah, kemudian ini nanti Anda tulis ya, kemudian tulis di Microsoft Excel, kemudian Anda simpan tabel di atas dengan Shape As pada bagian tipe, pilih CSV Comment Delimited. Nah, seperti ini. Bentuknya nanti seperti ini. Jadi kalau kita buka di Microsoft Excel, Microsoft Excel, nanti kalau kita isi ya, nanti ini formatnya Shape As, Shape As tipe, ini ya, tipenya nanti Anda pilih yang CSV ini, CSV, jadi Anda pilih yang CSV Comment Delimited. Nah ini ya CSV Comment Delimited. Jadi CSV ini ada 3 ya, ada CSV Comment Delimited, ada yang CSV Macintosh, ada CSV MS-DOS. Nah jadi ini disesuaikan ya, kalau kita pakai Windows ya kita pakai yang Comment Delimited. Kalau nanti Anda mau pakai yang Linux ini pakai MS-DOS. Nah, kalau nanti pakai sistem operasinya Macintosh pakainya yang ini. Jadi kita pilih yang Comment Delimited. Nanti untuk ekstensinya jadi .csv. Kemudian setelah itu Anda buka ya untuk aplikasi WK-nya, kemudian klik menu tool RFF, kemudian pilih file hipertensi CSV. Jadi nanti akan muncul datanya seperti ini ya. Kemudian agar format file berekstensi RFF, maka klik menu file, Save As, beri nama file hipertensi pada pilihan save type, pilih Art. Kemudian nanti seperti ini ya. Nah, setelah itu data training siap. Kemudian selanjutnya akan diklasifikasi menggunakan mesin pembelajaran learning machine pakai WK.3.8 nanti. Nah, pilih file hipertensi. Kemudian nanti untuk filenya nanti sudah saya akan kirim untuk file hipertensi. Jadi tugas Anda nanti di sini hanya mempraktekkan saja. Jadi Excel-nya sudah ada ya. Anda praktekkan menggunakan WK. Anda praktekkan seperti ini. D3, kemudian outputnya apa nanti ini ya. Nah nanti untuk WK-nya nanti silahkan Anda print screen. Anda print screen, Anda masukkan di Word. Nah, di Word ya nanti untuk tugas UAS seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, bisa diaktifkan untuk video maupun suaranya. Oke, silahkan. Silahkan diaktifkan suaranya. Ada pertanyaan untuk WK? Jadi nanti untuk WK ya, ini datanya sudah ada di sini ya. Nanti tinggal Anda, jadi Anda nggak perlu ngetik lagi untuk Excel-nya. Ini sudah ada, ini ekstensinya ada yang menggunakan RFF, ada yang menggunakan tadi command line tadi ya. Nanti tinggal Anda, ini pakai CSV tadi. Nanti tinggal Anda praktekkan di WK-nya. Ini, WK-nya ini. Nah, nanti untuk WK-nya kalau belum punya silakan download. Kalau nggak download ya nanti akan saya kirim di link Google Drive. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk materi kita di pertemuan ke-13 membahas tentang aplikasi WK. Di Google Classroom, Pak. Di Google Classroom tugasnya. Apanya? Yang di Google Classroom apanya? Pengumpulannya. Tugasnya ini. Tugasnya nanti saya kirim di Siakat karena sekarang mulai hari per minggu ini itu semua dosen diwajibkan mahasiswa harus buka Siakat untuk absensi. Jadi untuk link downloadnya di Google Drive ya itu saya linkkan di Siakat. Jadi nanti setelah kita selesai presentasi ini nanti akan saya
upload di YouTube, kemudian nanti akan saya masukkan di Siakat, nanti akan saya kasih tahu ke komplainnya supaya Anda bisa absen. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Jelas, Pak. Nah, mungkin nanti kalau kurang jelas pada waktu saya menyampaikan bisa dibuka lagi materinya ya. Jadi intinya untuk materi kita tugasnya itu silakan Anda praktekkan BK, kemudian untuk filenya, file ekstensinya ya, itu sudah saya siapkan. Ini ya, sudah saya siapkan datanya ini, datanya sudah saya siapkan. Tinggal Anda nanti praktekkan sesuai dengan yang di worksheet 4. Nah, mungkin untuk yang pertemuan kemarin ada yang ditanyakan dulu untuk ini. Ini hipertensi ini. Ada yang sudah selesai? Belum. Nah, nanti untuk minggu depan itu praktek ya. Jadi nanti minggu depan silakan Anda kerjakan tugas yang pertama kemarin, yang ini, yang minggu kemarin ya. Nah, minggu kemarin ini, kemudian Anda lanjutkan lagi yang ke-13 ini menggunakan WK. Jadi tugas worksheet 4 ada 2 ya, menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan aplikasi WK. Tuh. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan dulu. Jelas. Enggak ada. Enggak ada. Jelas. Mat mesti. Oke, kalau nggak ada ya kita akhiri ya sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya untuk pertemuan ke-13 ini ya. Kita akhiri. Nah, mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan bisa langsung kontak saya melalui WhatsApp maupun Facebook bisa. Anda komen di Siakat juga bisa.